Oke, sudah dibuka bukunya? Ini yang tidak on kamera, nanti kalau Miss panggil namanya disahut ya. Nanti kalau tidak disahut, Miss tandai namanya jadi absen. Ya, peraturan kita begitu dari awal. Ini Kenzu juga belum ada, Clarista, Cikatan, Clarista, Kenzu, Tanziro. Oke, Cikatan tadi ke toilet. Oke, kita mulai saja. Tentang energi. Nah, kira-kira pernah dengar nggak energi itu apa? Energi. Bla 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 bla. Oke. Jadi, nih, tentang energi. Jadi energi itu sebenarnya dekat dengan kita ya. Energi itu dekat dengan kita. Bahkan di tubuh kita ada. Jadi sebelumnya Miss mau satu orang dulu yang baca. Si Lexi Queen ya, sudah angkat tangan dia, Lexi Queen. Oke, kuat suaranya ya. Energi. Pernahkah kamu melihat peristiwa kuat suaranya yang supaya tampak? temannya dengar, kuat. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pengisian BBM, bahan bakar minyak, pada kendaraan motor. BBM merupakan sumber energi atau sumber tenaga untuk menjalankan kendaraan bermotor. Apa yang dimaksud dengan energi? Apa saja energi yang ada di sekitarmu? Oke, thank you Lexi Queen. Ini yang baru duduk, buka bukunya halaman 19 ya, 19 Malvin. Tentang bab 2, energi, halaman 19 ESPS. Jadi, di sini tadi yang dibaca temannya, pernahkah kamu melihat peristiwa yang pada gambar ini? Nah, ini dia. Ayo, yang sering ikut mama papanya mungkin naik kendaraan, pasti selalu melakukan hal ini, ya kan? Nah, Gwen Alicia sudah tunjuk tangan tuh. Pasti, ya, Kaswindra juga. Kalian tidak jauh-jauh dari kegiatan ini. Papanya, mamanya sering melakukan hal ini, baik di motor ataupun di mobil, ya kan? Apa yang terjadi pada gambar ini? Kira-kira Gwen, tahu nggak ini ngapain ini? Gwen. Kemudian, setelah ini kita masuk. Ngapain itu dia? Gambarnya. Apa yang terjadi pada gambar ini? Kita mau makan, maka kita akan memasukkan makanan itu ke dalam Malvin. Mengisi bensin, Miss. Iya, mengisi bensin, ya kan? Kalau kita mau pergi berkendara, baik dengan motor ataupun sepeda motor, harus diisi dulu BBM-nya, bahan bakar minyak, mengisi bensin ya. Apa gunanya? Supaya apa? Kalau nggak diisi emang kenapa Malvin? Coba. Kalau nggak kita isi bensinnya, apa yang terjadi? Mobilnya akan tidak bergerak. Iya, mobilnya nggak bisa bergerak. Karena apa? Karena tidak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya untuk apa, Miss? Nah, bahan bakarnya itu sebagai sumber energi, ya. Sumber energi supaya si kendaraan ini bisa berjalan. Sama seperti kita manusia. Coba siapa yang udah makan pagi atau sarapan? Coba angkat tangannya. Miss sudah sarapan. Siapa yang udah sarapan? Semua sudah? Darren Ricardo sudah? Oke, Malvin sudah. Semua sudah. Ada yang belum sarapan ini? Yang lemas-lemas ini belum sarapan ya? Alvaro belum sarapan? Belum? Alvaro belum sarapan? Karissa belum sarapan? Sudah. Nah, kalau sudah sarapan seharusnya tidak boleh lemas ya. Karena apa?
Karena kita udah isi ulang energi. Jadi energi itu bisa kita dapatkan kalau manusia misalnya dari makanan dan minuman. Nah, kalau kendaraan bermotor ini dia dapat energinya dari mana? Dari bahan bakar. Bahan bakarnya ada bensin ataupun solar ya. Jadi supaya mobil ini bisa berjalan, dia butuh yang namanya bahan bakar sebagai sumber energi. Nah, itulah ya dia yang dimaksud dengan energi. Coba lanjut baca. Yang Miss mau lanjut baca. Coba si Alvaro dulu. Alvaro, kuat suaranya ya, baca. Energi ada di sekitar kita sering kali. Kuat, Miss enggak dengar. Kuat. Dekatkan layarnya bisa. Ya. Energi ada di sekitar kita sering kali kita tidak sadar sedang menggunakan energi, akan tetapi jika kita kekurangan energi, kita akan segera menyadarinya. Salah satu contohnya ketika kita berlari. Pada saat berlari, lama-kelamaan tubuh kita akan merasa lemas karena kehabisan energi. Untuk dapat berlari kembali, kita memerlukan energi. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan beristirahat atau dengan makan. Oke, thank you. Nah, energi supaya kalian lebih paham. Jadi energi itu ada di sekitar kita. Di mana, Miss? Di sekitar kita. Di mana sih letak energi itu? Nah, jadi sering kali kita itu tidak sadar adanya energi. Tapi coba, pernah nggak kalian lari-lari atau bermain dengan adiknya, lari sana lari sini? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, Gwen Alicia angkat tangan dia. Pernah. Kalau kelamaan berlari-lari, apa yang terjadi? Biasanya bagaimana? Ayo, Bredelin. Biasanya bagaimana, Bredelin? Lemas ya, capek dan lemas. Karena apa? Kira-kira karena apa, Bredelin? Karena coba yang lain, ini Miss udah unmute ini. Coba. Kalau kelamaan berlari-lari, apa yang terjadi? Lemas, Miss. Lemas. Kira-kira karena apa lemasnya? Kekurangan energi. Iya, kekurangan energi. Kehabisan energi, kekurangan energi. Nah, disitulah kita bisa merasakan energi. Kalau kita kelamaan berlari, kelamaan bermain-main, atau belajar juga. Kalau kita belajar dari pagi sampai sore, atau dari pagi sampai siang saja, pasti akan lelah kan, capek kan? Karena apa? Energi kita sudah habis. Kita akan kekurangan energi. Nah, saat sudah kekurangan energi, barulah kita sadar ternyata energi itu ada ya. Energi itu ada di tubuh kita. Makanya setiap pagi mama kita itu suruh kita untuk sarapan supaya full energinya. Di pagi hari supaya semangat belajarnya pasti disuruh untuk sarapan. Nah, bagi yang nggak mau sarapan itu, kalian bagi yang nggak mau sarapan jangan lagi ya. Harus sarapan supaya energi kita full. Sama seperti baterai. Coba handphone kalau nggak diisi baterainya bagaimana? Lobet kan? Bisa dipakai? Tidak bisa, Miss. Nah, kalau baterai saja butuh energi, maka manusia juga butuh energi. Jadi kalian setiap pagi harus sarapan supaya bisa semangat belajarnya. Oke, pada saat berlari, lama-kelamaan tubuh kita akan merasa lemas, kehabisan energi. Nah, di situ kita baru sadar, oh ternyata energi itu ada ya.
Kalau mobil juga, kalau bensinnya sudah habis. Siapa yang mobilnya pernah bensinnya habis sampai mogok? Pernah? Fabian pernah. Kalau benar-benar habis bensinnya, mobil itu tidak akan bisa jalan lagi sampai mogok namanya. Karena apa? Tidak ada lagi bahan bakarnya, tidak ada lagi tenaga untuk menjalankan mesin tersebut. Kita juga kalau sudah kelamaan tidak ada energi, tidak makan, kita bisa pingsan dan lama-kelamaan bisa meninggal dunia juga kalau kehabisan energi terlalu lama, ya. Miss mau tanya dulu, kira-kira mana yang energinya kuat? Yang masih anak muda atau sudah nenek-nenek? Coba Brian Maxwell. Mana yang energinya lebih banyak? Miss. Mana yang energinya lebih banyak? Orang Anak-anak tua. atau sudah yang nenek-nenek? Anak-anak. Iya, karena apa? Kalau sudah semakin tua, energinya juga sudah semakin berkurang ya. Makanya kalau nenek kita di rumah itu jalannya sering lambat karena apa? Energinya sudah semakin berkurang. Coba lanjut. Ini ada gambarnya. Kalau kita berlari tadi akan mudah kehabisan energi karena kita melakukan usaha yang keras. Sama seperti ini, dia sedang olahraga, dia akan cepat kehabisan energi. Caranya supaya tidak kehabisan energi, apa yang dilakukan, Fabian? Kalau manusia? Tadi katanya kalau sudah kelelahan dan kehabisan energi, kita ngapain? Beristirahat, Miss. Iya, beristirahat dan? Jangan asal lewat. Dan makan. Makan. Isi ulang energinya dengan makan ya. Oke, good. Lanjut. Lanjut baca. Miss mau Kaylee. Ayo Kaylee baca. Kaylee. Sama halnya dengan Kuat suaranya mainan. Miss, enggak dengar. Kuat suaranya. Sama halnya dengan mainan yang menggunakan baterai. Jika baterai pada mainan sudah soak lemah, mainan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Setelah baterainya diganti dengan baterai yang baru atau baterai yang diisi kembali, maka mainan akan berfungsi kembali dengan baik. Mainan yang memakai baterai baru, energi masih penuh, akan dapat melakukan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan mainan yang memakai baterai bekas. Oke, sama halnya dengan mainan. Kalau kamu punya mainan di rumah, misalnya ini, nah, siapa yang punya mainan yang seperti ini? Menggunakan baterai. Kalau adik Miss dulu punya mobil-mobilan yang pakai baterai dia. Kalau baterainya sudah habis, apa yang terjadi? Tidak bisa lagi dimainkan. Nah, kalau baterainya habis, harus dilakukan apa? Isi ulang baterai. Kita beli baterai, lalu kita ganti baterainya kan. Tapi kalau dia mainan yang harus dicas, maka bisa kita cas saja di listrik. Kita isi ulang dengan cas, seperti sama halnya dengan handphone. Nah, tadi katanya jika baterai pada mainan sudah soak atau lemah, mainan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Setelah baterainya diganti dengan baterai yang baru atau baterainya diisi kembali, misalnya di charger, maka mainan akan berfungsi kembali dengan baik. Mainan yang memakai baterai baru pasti energinya itu masih penuh, ya. Beda ya mainan yang baru dengan yang sudah sering dipakai kan. Kalau mainannya masih baru, masih mulus, pasti makainya juga enak ya kan, karena masih baru dan energinya masih full. Akan tetapi kalau dia mainannya sudah lama, mungkin saja mainannya itu menjadi lebih lambat karena sudah sering dipakai. Sama tadi yang Miss tanya, mana tenaganya lebih banyak anak-anak yang masih lincah dengan nenek-nenek.
nenek-nenek atau kakek-kakek. Pasti anak-anak kan? Anak-anak bisa lari dengan kencang. Tapi kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek sudah kehabisan energi, jadi mereka akan bergerak lebih lambat. Bergeraknya lebih lambat, jalannya juga lebih lambat, bahkan harus kita bantu misalnya. Sama juga dengan mainan. Kalau mainannya sudah sering dipakai dan sudah lama-lama mainannya juga akan menjadi lebih lambat atau bahkan bisa rusak. Oke? Nah, caranya bisa diisi kembali atau di-charger kembali, diganti baterainya dengan baterai yang baru. Nah, sampai sini paham ya tentang energi ya? Dekat kan dengan kita? Di diri kita juga ada, di mainan di sekitar kita juga. Nah, yang pertama, Miss mau, energi. Jadi ini kesimpulannya ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kalau kita manusia butuh energi. Darren Ricardo, Miss-nya di mana? Di samping atau di depan? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Tadi yang Miss katakan, kemampuan untuk melakukan usaha. Sama seperti manusia butuh energi supaya bisa belajar, bisa bekerja, bisa makan, bisa mengangkat tangan, bisa bermain-main. Jadi kita butuh yang namanya energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, lanjut. Energi itu ada dan dapat dirasakan. Jadi energi itu ada ya, dapat dirasakan, namun tidak dapat dilihat. Tadi bagaimana Kenzo kita merasakan energi? Ayo Kenzo, gimana tadi merasakan energinya? Ayo. Ayo yang lain coba. Bagaimana tadi kamu bisa merasakan, oh ternyata energi itu ada ya? Oke. Lexia, Jolly, angkat tangan. Saat kita sudah kehabisan energi, Miss. Kalau kita tadi apa? Berlari-lari, bermain-main, terasa ya kan? Terasa lelah. Nah, di situ dapat kita rasakan. Kalau ternyata, oh energi itu ada ya. Energi ada dan dapat dirasakan. Saat kita tadi kelelahan, kehabisan energi, kita maunya duduk saja. Maunya duduk dan beristirahat. Nah, tapi energi itu tidak dapat dilihat ya. Energi tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Yang selanjutnya, energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, namun dapat diubah bentuknya. Ya, energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Ini sudah ada energinya. Seperti di tubuh kita sudah ada energi. Tidak dapat lagi diciptakan atau dihilangkan, namun dapat diubah bentuknya. Ya. Kita lanjut di sumber energi dan kegunaannya. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Apa saja yang bisa menghasilkan energi, Miss, yang ada di sekitar kita? Coba lihat. Nah, apa yang pertama ini? Ini gambar apa? Matahari. Good, matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi ya. Yang kedua, apa ini? Bahan bakar minyak tadi ya. Bahan bakar. Yang ini apa? Makanan, Miss. Makanan adalah sumber energi untuk manusia, hewan juga ya. Hewan makanya harus makan setiap hari sama seperti manusia butuh energi. Yang ini baterai. Baterai juga satu sumber energi. Yang terakhir ini apa? Listrik ya. Jadi sumber energi yang ada di sekitar kita yang pertama ada matahari,
yang kedua ada bahan bakar minyak, yang ketiga ada makanan, yang keempat ada baterai, yang kelima ada listrik. Ya, ini adalah sumber energi. Segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Ini dia, ingat sumber energi yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Coba dibaca dulu, Kaswindra, kod suaranya. Sumber energi dan kegunaannya. Energi adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang Oke, yang terdapat di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Oke, ini diingat ya. Nah, yang pertama tadi ada si matahari. Matahari, Miss mau coba baca ini. Siapa mau baca ini? Yang buat suaranya. Kenzu Milion. Kenzu, baca coba. Di atas kan. Ya, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia membutuhkan energi dari sinar matahari. Energi cahaya dari matahari digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan makanan untuk pertumbuhan. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan dalam proses pengembang. Energi cahaya matahari juga dapat membangkitkan energi listrik. Oke, thank you. Nah, matahari tadi yang Miss katakan energi terbesar di bumi. Matahari itu sangat besar, ya, sangat besar. Dia menghasilkan panas yang sangat banyak atau besar, sangat kuat. Makanya letaknya sangat jauh dari bumi. Ya, kalau dekat bumi bisa gosong karena ini adalah sumber panas terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Coba bayangkan tidak ada matahari, maka semua gelap, ya. Jadi makhluk hidup termasuk hewan dan manusia membutuhkan energi dari sinar matahari supaya kita bisa melakukan aktivitas setiap hari. Siapa itu? Di-unmute dulu. Sudah? Oke. Jadi membutuhkan energi dari sinar matahari. Satu lagi, tumbuhan. Tumbuhan itu sangat membutuhkan yang namanya sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu adalah proses menghasilkan makanan bagi tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan itu akan memasak makanannya sendiri di daun dengan bantuan sinar matahari. Dia akan merubah karbon dioksida dengan air. Nanti dia akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nanti kalian akan pelajari kalau sudah di kelas tinggi, ya.
tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Nanti setelah melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan akan mendapatkan makanannya. Makanya sayur-sayur yang kita makan itu segar dan besar karena apa? Karena tumbuhan melakukan proses masak makanannya sendiri. Ya, energi panas matahari dapat dimanfaatkan dalam proses pengeringan. Lalu energi cahaya matahari dapat membangkitkan energi listrik. Ayo, kita lihat satu-satu ya. Nih, yang pertama tadi, semua tumbuhan di bumi pasti akan memasak makanannya sendiri. Namanya proses ini, fotosintesis. Tumbuhan akan memasak makanannya sendiri. Fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nih, cahaya matahari akan mengenai daun. Nah, di daun nanti tumbuhan akan memasak makanannya sendiri. Karbon dioksida dan air akan dimasak di daun sehingga tumbuhan ini bisa tumbuh dan besar ya. Lalu yang kedua, ini tadi yang pertama. Yang kedua katanya tadi apa? Sinar matahari membantu proses pengeringan. Nah, gambar yang kedua ini kira-kira gambar sedang mengeringkan apa ini? Coba, Aaron. Dia sedang mengeringkan apa ini, Aaron? Apa itu yang dikeringkan? Ikan asin. Ikan. Pernah makan ikan asin? Pernah. Pernah. Jadi ikan-ikan biasanya supaya bertahan lebih lama akan dikeringkan di sinar matahari, ya. Jadi membantu manusia untuk mengeringkan makanan. Kerupuk juga. Siapa pernah makan kerupuk? Nah, kerupuk juga setelah dibuat akan dijemur ya. Ya. Ikan-ikan, makanan juga banyak yang menggunakan proses pengeringan seperti ini. Dijemur di bawah sinar matahari supaya menjadi kering dan tahan lama. Kalau nggak dikeringkan, ikan hanya bisa bertahan kira-kira hanya 2 hari saja. Kalau mau bertahan lebih lama, dimasukkan ke kulkas, itu pun tidak bisa lebih dari seminggu ya. Dan caranya untuk bisa membuat bertahan lebih lama, bisa sampai berbulan-bulan harus ini dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, yang ketiga, tahu nggak ini apa? Coba, ini yang ketiga, gambar apa ini kira-kira? Siapa yang tahu? Penangkap sumber energi, Miss. Siapa itu tadi yang jawab? Granjit. Hah? Granjit. Apa namanya? Tahu namanya? Kiranjit, Miss. Kerenjit. Iya, ini kerenjit namanya apa? Ini namanya adalah panel surya. Kira-kira untuk apa? Ada yang tahu? Panel surya digunakan untuk menangkap sinar matahari. Lihat ini, saat sedang teringnya matahari, nanti sinar matahari akan ditangkap di sini. Nah, ini tadi yang dia nomor ketiga. Energi cahaya matahari juga dapat membangkitkan energi listrik. Caranya dengan apa? Ya begini. Kita buat panel surya, nanti sinar matahari akan ditangkap di sini, lalu disimpan dalam bentuk baterai untuk bisa digunakan menjadi energi listrik. Oke? Makanya kegunaan matahari sangat banyak ya. Salah satunya tadi untuk mengubah energinya menjadi energi listrik. Ditangkap di panel surya ini, lalu nanti akan disimpan dalam bentuk baterai dan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bisa menjadi energi listrik dia. Bisa kita pakai untuk menghidupkan lampu di rumah, bisa kita gunakan untuk menghidupkan AC, ya. Ini dia, mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Kelas 3D.
Pernah lihat ini panel surya? Siapa pernah lihat panel surya? Tidak Tak pernah. pernah, Nggak Miss. pernah. Jadi bentuknya ini seperti lembaran ya, lembaran. Dia bisa menangkap sinar matahari saat panas-panasnya, nanti akan ditangkap sinar matahari dan energinya akan disimpan dan dirubah menjadi energi listrik. Supaya hemat listrik kita bisa pakai ini panel surya. Tapi kalau sedang musim hujan tidak bisa ya. Kalau sedang musim hujan kan tidak ada matahari. Jadi saat sedang musim panas baru bisa si panel suryanya ini menyimpan energi. Oke, ada yang mau ditanya? Hari ini kita belajar sampai itu dulu, energinya matahari. Lanjut nanti di pertemuan berikutnya tentang bahan bakar minyak, dan baterai dan listrik. Ada yang mau ditanya? Ini kelas tadi. Tidak ada kuis, Miss. Belum lah, kan kita masih baru masuk tema baru. Nanti kalau sudah banyak yang dibahas, Miss kasih kuis. Coba tadi. Energi terbesar di bumi apa? Matahari, Miss. Matahari. Kegunaan matahari coba sebutkan. Juga sinar. Coba kegunaan matahari menurut kamu lah. Miss mau tanya dulu sih. Untuk berjemur. Bukan. Gwen udah tadi ya. Celestine Lee. Coba kegunaan matahari untuk kamu. Apa kira-kira? Ayo, siapa yang mau sebutkan dulu apa kegunaan matahari untuk kamu sebagai manusia? Ayo Malvin ini angkat tangan Malvin. Ayo, apa kira-kira? Membuat kita sehat, Miss. Iya, membuat kita sehat juga. Kalau pagi-pagi kita mau berjemur, nanti sinar matahari akan membantu kita memberikan vitamin D. Bagi manusia sinar matahari itu bagus, memberikan vitamin D. Untuk menguatkan tulang. Ayo, apalagi? Kirenjit ini angkat tangan. Untuk berjemur. Ayo. Pakaian. Iya, menjemur pakaian. Banyak Miss. kan? Menjemur pakaian. Lalu apa lagi? Chelsea Theodora coba. Kira-kira apa kegunaan sinar matahari? Penggunaan matahari, ya. 6 juta sisa, aduh. Apa? Matahari, ya. Coba pagi-pagi nggak ada matahari, bagaimana? Bisa lihat sesuatu kamu? Tidak. Jadi sebagai sumber cahaya ya. Kegunaan matahari banyak sekali. Sumber energi terbesar di bumi. Oke, hari ini kita belajar sampai situ dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya pelajaran hari ini.